Selamat pagi anak-anak ibu, kabar baik? Pada pagi hari ini kembali ibu akan menerangkan pembelajaran khususnya untuk kelas 9, yaitu gereja sebagai umat Allah yang baru. Gereja sebagai umat Allah yang baru. Dan dari lagu pujian Aku Gereja, Kau Pun Gereja, Kidung Jemaat 257 ayat 1-3. Mudah-mudahan kalian harus memahami pemahaman yang selama ini keliru. Kiranya sesudah kelas 9 ini kalian mengerti apa sebenarnya gereja itu. Terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Pada pagi hari ini dalam pembelajaran melalui daring ini juga kami mohon Roh Kudus-Mu yang memberkati kami dalam pembelajaran ini. Dan kami percaya 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, maka kami percaya Yesus hadir dalam pembelajaran ini juga. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat, sehingga Tuhan hari ini anak-anak-Mu boleh memahami arti gereja sebagai umat Allah yang baru. Tuhan Yesus, biarlah anak-anak-Mu sesudah pembelajaran ini mereka mengerti mereka adalah gereja itu, dapat juga semakin bergiat dan membuktikan karya nyata di dunia ini melalui kesaksian mereka sebagai remaja dan boleh ambil bagian dalam pelayanan berikutnya. Amin. Nah, anak-anak, kabar baik, dari lagu Aku Gereja, Kau Pun Gereja, anak-anak harus mengerti bahwa selama ini anak kabar baik memahami bahwa gereja itu adalah merupakan, mungkin dalam benak kamu, mungkin gedung yang megah, gedung yang sederhana, sebuah ruang pertemuan. Pada kenyataannya kita lihat, kamu lihat gereja itu dipakai bioskop, ada restoran megah. Nah, memang semuanya itu tidak salah. Sebab pada kenyataannya semua hal yang disebutkan di atas tadi itu boleh dijadikan sebagai gereja. Nah, berikutnya lagi, apakah gereja itu sebuah organisasi? Itu juga tidak salah, karena gereja selalu berkaitan dengan perangkat-perangkatnya. Ada ketua majelis gereja dan sebagainya. Nah, jadi anak ibu di sini, gereja pada hakikatnya menunjuk pada orang, ya, menunjuk pada orang atau individunya, bukan gedungnya. Jadi di sini kita kembali mempelajari dulu bahwa yang paling penting kamu mengerti bahwa gereja itu ada karena pekerjaan Roh Kudus. Tetapi kita kembali dulu bagaimanakah peristiwa gereja sebelumnya. 40 hari setelah Yesus naik ke surga, murid-muridnya berkumpul dalam sebuah rumah di Yerusalem. Tiba-tiba angin kencang bertiup, ruangan terkunci, lalu lidah api yang berkobar-kobar itu turun di atas kepala murid-muridnya. Mendadak mereka berkata dalam bahasa asing, "Hei Petrus, di kepalamu ada api." Yerusalem saat itu penuh sesak dengan orang-orang dari berbagai negeri. Ada yang datang dari Judea, Mesopotamia, Media, Elam, Parsia, Kapadokia, Pontus, Asia, Pamfilia, Frigia, Mesir, Libya, Roma, Kreta, Arab, dan semuanya. Mereka ini mau merayakan apa? Merayakan Pentakosta. Apa sih Pentakosta itu? Perayaan syukur untuk panen mereka di bait suci di kota itu. Jadi mereka itu berkumpul, murid-muridnya berkumpul dalam satu rumah, bertepatan dengan hari Pentakosta itu. Tiba-tiba waktu orang-orang dari penjuru dunia itu tadi, berbagai negara ataupun bangsa-bangsa lain lewat di tempat mereka itu, orang-orang itu mengatakan bahwa mereka itu mendengar kata-kata yang berasal dari tempat itu, tempat Yesus
tempat murid-murid Yesus berkumpul dan mereka mengatakan, "Oh, bukankah itu yang kumpul-kumpul itu adalah orang-orang Galilea?" Dan bagaimana mungkin masing-masing mendengar mereka itu berkata dalam bahasa-bahasa kita sendiri, bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Nah, sebagian lagi bersikap sinis dan mengejek mereka. Mereka sedang mabuk anggur manis, itulah murid-murid Yesus. Tetapi Petrus dengan berani, karena kuasa Roh Kudus itu, Petrus yang dulu penakut jadi berani bersaksi. Dia mengatakan bahwa mereka itu tidak mabuk anggur karena masih pukul 9 pagi. Tetapi Petrus berkata bahwa Yesus yang bangkit itu hadir di tengah-tengah mereka. Allah hadir di tengah-tengah mereka. Ia menceritakan bahwa apa yang disaksikan oleh orang-orang itu, yaitu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bisa bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga di atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka dapat bernubuat. Kisah 2 ayat 17 sampai 18. Jadi apa yang disaksikan oleh orang banyak itu tidak lain adalah bukti bahwa Yesus disalibkan dan telah bangkit naik ke surga itu sungguh-sungguh berkuasa. Jadi apa yang harus kami lakukan? Kata orang banyak itu. Para murid yang tadinya sangat ketakutan dan selalu bersembunyi, kini berubah menjadi orang yang sangat berani dan penuh rasa percaya diri. Mereka dengan tegas memberi kesaksian tentang pengalaman mereka bersama Kristus yang telah bangkit itu. Jadi melalui kesaksian mereka yang sangat meyakinkan itu, orang-orang banyak tergerak hatinya dan bertanya lebih jauh, apa yang harus kami lakukan? Jadinya Petrus menjawab, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Makanya sakramen gereja Protestan itu ada 2, Katolik ada 7. 1 adalah dibaptis, dan kedua perjamuan kudus. Bukan berarti mendengar-dengar firman Tuhan udah jadi Kristen. Tidak, harus dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa kita. Maka kita akan menerima karunia Roh Kudus itu. Jadi hari ini juga banyak orang meminta agar kita, hari itu juga ya, pada peristiwa Pentakosta itu banyak yang meminta dirinya dibaptis oleh Petrus. Ada 3.000 orang. Itulah gereja perdana ataupun gereja yang mula-mula. Apa yang menarik dari kisah ini, yaitu anak ibu di sini, ternyata gereja tidak pertama-tama dibentuk oleh gedungnya, enggak. Jadi orang-orang Kristen perdana itu adalah gereja, orangnya berkumpul setiap hari di bait Allah. Itu boleh kamu lihat bagaimana terjadinya gereja itu atau gereja perdana itu dari Kisah 2 ayat 46. Jadi bukan karena mereka itu tidak punya tempat ibadah, melainkan karena mereka memandang diri mereka adalah bagian dari umat Yahudi. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa gereja seperti yang dikatakan dalam kata-kata nyanyian pembukaan, aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Jadi dari pembukaan nyanyian tadi kita harus ingat ya bahwa gereja adalah orangnya. Di negara barat sekarang ini ada gereja-gereja kita lihat kosong. Orang-orang Kristen di sana meninggalkan iman mereka dan tidak mau lagi pergi ke gereja. Dapatkah gedung-gedung gereja itu disebut gereja yang sudah dijadikan bar, yang sudah dijadikan masjid, dibeli untuk dijadikan masjid? Apakah itu masih disebut gereja? Sudah tentu tidak.
Kenapa? Gereja tanpa orangnya bukanlah gereja. Jadi anak-anak ibu, pada kesempatan kali ini, gereja pada hakikatnya, ingat ya, menunjuk pada orang atau individunya, bukan gedungnya. Jadi kata gereja ini diterjemahkan dari bahasa Portugis pertama sekali. Kita lihat ya, igreja. Kata igreja dalam bahasa Portugis dekat sekali dengan kata iglesia, bahasa Spanyolnya. Jadi iglesia ataupun igreja itu dalam bahasa Yunaninya itu eklesia. Ingat ya, biasanya kalau ujian akhir untuk kelas 9, eklesia ini sering sekali keluar, eklesia. Kata ex itu keluar, klesia itu memanggil, eklesia. Kaleo, eklesia itu kaleo, itu memanggil. Artinya eklesia itu berarti dipanggil keluar. Artinya anggota-anggota gereja itu dipanggil keluar dari lingkungannya, dari sanak saudaranya, dari kerabatnya, untuk menjadi bagian dari satu komunitas baru yang bernama gereja. Jadi orang-orang itu termasuk kita semua dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari mana? Dari kegelapan. Untuk apa sih? Untuk menjalankan tugas kita. Jadi tugas gereja itu adalah memberitakan kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Jadi kasih itu harus disampaikan dengan perkataan dan perbuatan kita. Nah, berikutnya, apakah gereja sebagai umat Allah yang baru? Apa hubungan gereja dengan umat Israel? Atau lebih tepatnya lagi, bagaimana kaitan antara Yahudi dengan agama Kristen? Apakah keduanya berbeda ataukah sama? Nabi Yeremia, nabi besar dalam firman Tuhan 31 ayat 31, Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi Nabi Yeremia menubuatkan bahwa Allah akan mengadakan suatu perjanjian yang baru dengan kaum Israel dan Yehuda sebagai umat Allah. Perjanjian itu tidak dibuat lagi di loh batu, melainkan dituliskan di hati mereka, termasuk di hati kita. Artinya perjanjian Allah yang lama akan diperbaharui dengan sebuah perjanjian yang baru. Bukan berarti ada yang lama, ada yang baru. Tidak, tetapi Allah ingin mengadakan perjanjian yang baru dengan umatnya itu. Kenapa? Karena pada masa perjanjian lama itu ditemukan banyak sekali kasus pelanggaran perjanjian oleh umat Israel. Berulang kali bangsa Israel itu menolak dan berpaling dari Allah. Ini pelanggaran. Jadi menolak dan berpaling dari Allah. Akibatnya mereka juga berulang kali mengalami pengutukan. Ya, Ulangan 9 ayat 18, Ulangan 31 ayat 29, Hakim 6 ayat 1, Hakim 10 ayat 6. Jadi di sini apa sebabnya? Jadi kita lihat bahwa karena kasus pelanggaran itu, maka Tuhan mau adakan perjanjian baru. Tampaknya umat Israel itu hanya mengenal hukum Allah apabila mereka membacanya atau mendengar hukum itu dibacakan atau disampaikan kepada mereka. Jadi marilah kita kembali mengingat akan panggilan Tuhan Allah kepada Abraham, bapa leluhur kita Abram, yang belakangan berganti nama menjadi Abraham, bapa segala orang beriman. Itu artinya Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Abram dipanggil Tuhan untuk meninggalkan seluruh sanak saudaranya, bahkan juga kota kelahirannya dari Ur Kasdim, untuk hidup di sebuah negeri yang baru. Di kemudian hari dinyatakan kepadanya oleh Tuhan
Nah, dari keturunannya lah kemudian terbentuk bangsa Israel, yaitu umat Allah yang diharapkan untuk menjadikan saluran berkatnya kepada seluruh dunia. Orang-orang Kristen perdana itu, jemaat mula-mula dalam Kisah 2 ayat 41 sampai 47, memahami dirinya sebagai umat Israel yang baru, sama seperti Abraham dipanggil keluar untuk diutus jadi berkat bagi dunia. Begitu pula kita orang Kristen dipanggil keluar untuk kemudian menyatakan kasih Allah yang Ia wujudkan melalui Yesus Kristus. Kasih itulah yang harus kita sampaikan dengan perkataan dan perbuatan kita. Namun kita lihat dalam Perjanjian Baru, hukum Taurat seringkali malah dijadikan sebagai senjata untuk menghakimi orang lain. Nah, ini kalau dalam masa Perjanjian Lama ya, hukum Taurat itu seringkali dijadikan sebagai senjata untuk menghakimi orang lain. Pada masa Perjanjian Baru, ketika Tuhan Yesus melayani orang banyak ahli Taurat yang mengecamnya karena Tuhan Yesus dianggap melanggar aturan-aturan Taurat dengan menyembuhkan orang-orang sakit pada hari Sabat, yaitu boleh kita lihat Markus 3 ayat 1 sampai 6 dan Matius 12 ayat 1 sampai 8. Taurat yang seharusnya digunakan menjadi penuntun menuju kehidupan yang lebih baik malah lebih sering menghadirkan masalah dalam kehidupan bersama karena digunakan keliru menghakimi. Karena itu melalui Nabi Yeremia, Tuhan Allah mengatakan bahwa Ia akan menaruhkan Tauratnya di batin mereka dan menuliskan hukumnya di hati mereka. Jadi umat Allah akan selalu mengingat hukum-hukumnya itu dengan menaruh hukum Taurat itu di dalam hati. Umat Allah pun akan memberlakukan hukum itu dengan hati, bukan sekedar mengikuti aturan-aturan hukum yang secara membabi buta. 2 Korintus 3 ayat 6. Jadi Allah membentuk gereja sebagai umat Allah yang baru. Umat Allah yang hidup dengan hukum yang baru, hukum kasih. Karena itu pula gerejalah sering disebut Israel yang baru. Efesus 2 ayat 9 sampai 10. Bukan Efesus, 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi gereja perdana atau jemaat mula-mula itu terbentuk sebagai koreksi atas umat Israel yang menjadikan Taurat itu sebagai hukum, yang membelenggu diri sebagai alat untuk menghakimi orang lain. Nah, bagaimana orang sekarang ini menggunakan hukum-hukum agama untuk membelenggu diri sendiri dan menghakimi orang lain? Nah, jadi anak ibu, apakah anak ibu pernah menghakimi seseorang yang tidak pernah ke gereja misalnya, lalu kamu bilang Didi ataupun Tina, kamu gak pergi ke gereja ya? Itu dosa loh. Lalu ada teman yang lain bilang lagi Rodi, kamu gak boleh mendengarkan musik jenis itu dosa tahu. Nah, pakaian kamu itu tidak sopan, itu dosa. Nah, ini zaman sekarang ini anak-anak remaja juga sering menilai dan menghakimi orang lain dengan cara-cara yang dilakukan oleh seperti tadi si Dina, si Santo dan lain sebagainya itu. Apa yang dikatakan temannya itu mungkin positif. Pergi ke gereja dan beribadah dengan saudara-saudara seiman, itu sangatlah diharapkan oleh Tuhan dari orang-orang Kristen. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kamu sekali-sekali meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu. Jadi musik-musik tertentu juga yang mengandung lirik negatif, yang menganjurkan perbuatan-perbuatan yang buruk bahkan jahat merusak masyarakat. Kemudian lagi pakaian tertentu mungkin lebih tepat dikenakan di kolam renang dan bukan di tempat umum lainnya.
Maka untuk kali ini anak-anak ibu, kita semua tentu mempunyai kewajiban ya, sebagai gereja tadi, sebagai orang-orang percaya, mempunyai kewajiban menegur seorang yang kita lihat tidak berperilaku yang baik dan tidak menunjukkan identitasnya sebagai orang Kristen apabila ia memang seorang Kristen, namun menghakimi orang lain dan menyebutnya berdosa karena hal-hal yang sebetulnya kelihatan sebagai masalah yang remeh tampaknya sudah terlalu jauh. Banyak orang yang tidak senang ditegur dengan cara seperti itu. Akibatnya malah mereka akan justru melakukan apa yang orang lain tidak sukai. Selain itu, sikap yang tadi itu seolah-olah menunjukkan bahwa dialah yang paling benar dan suci. Kepada orang-orang seperti itu sebaiknya kita menegur dengan hati-hati dan dengan lembut, dengan lemah lembut. Efesus 4 ayat 15 ya dikatakan, tetapi dengan teguh anak-anak Kristen atau kabar baik gereja, sebagai gereja kita dipanggil untuk tetap berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Ya, bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, instead speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is head, that is Christ. Jadi kita berpegang teguh pada kebenaran, namun mengungkapkan teguran-teguran itu dengan kasih. Pada saat yang sama kita harus berhati-hati supaya kita tidak menjadi orang-orang Farisi yang dapat melihat selumbar di mata orang lain, namun gagal melihat balok di matanya sendiri. Matius 7 ayat 3. Jadi anak-anak ibu, pada kesempatan kali ini kembali ibu mau jelaskan, sebagai anggota gereja tadi kita dipanggil untuk apa? Untuk benar-benar melaksanakan tugas kita menyatakan kasih Allah kepada orang lain melalui perkataan dan perbuatan kita. Nah, di sini juga ibu mau sampaikan dulu sekali lagi, makna gereja tadi itu kan kita dipanggil keluar untuk apa? Menjalankan tugas kita, yaitu untuk memberitakan kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Jadi untuk itu ada hal-hal yang perlu kita lakukan, yaitu sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Kita sebagai gereja, sebagai orangnya harus memahami bahwa orang-orang yang gereja tadi itu yang sudah benar-benar ditebus oleh Yesus Kristus harus menjauhi apa yang dinamakan sikap eksklusif. Sikap eksklusif. Apakah sikap inklusif, eksklusif? Itu adalah orang yang sering memandang seseorang itu dengan perbedaan, yaitu perbedaan yang adatnya beda. Jadi bahayanya kita tidak akan memiliki etika, selalu salah paham. Jadi kemudian ada lagi diskriminatif. Jadi diskriminatif itu merujuk pada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan itu dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminatif atau diskriminasi tidak langsung terjadi pada saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan. Tadi inklusif, eksklusif, dan sentimen ras itu terkait toleransi dan keberagaman yang ada di dalam masyarakat, menunjuk pada kondisi yang berbeda-beda. Eksklusif menunjuk pada kondisi di mana terdapat pembatasan pergaulan dengan masyarakat ataupun kelompok lainnya sehingga muncul kesan adanya usaha memisahkan diri, tertutup dari pengaruh yang datang ataupun dari luar.
Sentimen ras itu jenis masyarakat yang memiliki kecenderungan membatasi, menganggap rendah atau bahkan meremehkan kelompok budaya, agama, dan suku lain. Memiliki sikap negatif. Nah, inklusif ini digunakan dalam menunjuk masyarakat yang memiliki sifat terbuka. Itu inklusif ini bersifat terbuka akan keberagaman budaya sehingga menerima dan mudah berinteraksi dengan budaya lainnya. Jadi sikap inklusif ini mempunyai sikap toleransi yang tinggi. Lalu kemudian ada lagi sikap yang dikatakan sikap primordialisme. Apa bahayanya? Mari kita lihat dulu apa sih primordialisme ini. Nah, jadi sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya. Sikap ini perlu kita menghindarinya karena apa? Menganggap suku atau agama atau daerahnya lebih baik dibandingkan yang lain. Ini akan memberikan dampak negatif baik untuk kelompok melakukan ataupun kelompok lainnya karena akan ada sikap diskriminatif antar kelompok, dapat menghindari perpecahan dalam negara, menghambat hubungan antara bangsa karena salah satu pihak tidak ingin kebudayaan luar yang baru. Nah, jadi ada lagi sikap satu lagi yang harus kita hindari sebagai gereja. Stereotip penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi, pandangan kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan, Stereotip ini sebuah keyakinan positif ataupun negatif yang dipegang terhadap suatu kelompok sosial tertentu. Setelah munculnya stereotip, maka akan muncul prasangka yang merupakan sikap negatif yang tidak dapat dibenarkan terhadap anggota kelompok tersebut. Prasangka dapat berupa perasaan tidak suka, marah, jijik, nyaman, tidak nyaman, bahkan kebencian. Setelah munculnya stereotip ini ataupun prasangka, akhirnya dapat muncul diskriminasi yang merupakan perilaku negatif yang tidak dibenarkan pula untuk anggota kelompok tersebut. Itu yang pendapat para ahli, yaitu Stonger 2011 melanjutkan bahwa stereotip berada di dalam ranah kognitif, prasangka dalam ranah afektif, sikap. Diskriminasi berada dalam ranah perilaku yang mencakup stereotip bukan hanya pada perilaku kita saja, tapi juga perilaku korban ketika berinteraksi. Mereka bisa menjadi dugaan pemuas ataupun pemuas diri sehingga lebih merusak. Contoh stereotip ada positif, ada negatif. Misalnya etnis Minang ataupun Padang, itu pada umumnya pekerja keras dan juga pedagang. Negatifnya kita lihat bahwa keras kepala dan egois. Nah, oleh karena adanya stereotip tersebut, akhirnya ketika kita bertemu dengan orang Padang, muncullah prasangka yang sehingga perilaku yang tidak baik, sehingga perilaku kita di sini menjadi tidak terbuka akan keberagaman budaya, sehingga kita itu sulit untuk berinteraksi dengan yang lainnya. Jadi kita pun menyesuaikan diri dengan stereotip, padahal belum tentu orang Minang yang tadinya kita temui adalah keras kepala, egois, Kemudian ada lagi Papua, pada umumnya itu ada keprimitifannya dan juga agresivitasnya yang tinggi, namun faktanya tidak, Kemudian orang Batak, pada pandangan mengatakan bahwa semua demikian, volume suaranya keras, nada suaranya tinggi, keras dan kasar, tidak tepat.
Karena tidak semua orang Batak seperti itu. Kuatnya prasangka dalam berpikir itu dapat mendorong seseorang itu melakukan diskriminasi. Jadi, apakah diskriminasi ini? Diskriminasi adalah suatu sikap perilaku dan tindakan yang tidak adil dan tidak seimbang yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap individu kelompok lainnya, atau suatu peristiwa kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan orang lain. Diskriminasi ini menurut para ahli Theodorso perlakuan tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu yang biasanya bersifat kategorial atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukuan, bangsa, agama, dan lain, ataupun keanggotaan kelas sosial. Jadi contoh sikap diskriminasi ini ada pemisahan antara orang kaya dan miskin. Wah, kalau ini terjadi di gereja itu bukan lagi gereja namanya. Karena agama yang berbeda, wah itu apalagi di gereja ini kalau agama yang berbeda, nah ini juga nggak baik. Di Amerika Serikat ada penggolongan antara yang kulit putih dan negro, ataupun ada yang menempatkan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Nah, ini tadi hal-hal yang harus kita hindari sebagai gereja. Nggak mungkin kita menyatakan kasih Allah kepada orang lain kalau ada sikap-sikap seperti ini, sikap-sikap eksklusif, diskriminatif, stereotip, primordialisme. Kalau ada itu pada diri gereja itu, pada kita orang-orangnya, maka kasih Allah tidak akan dapat sampai, apalagi melalui perbuatan dan perkataan. Orang-orang itu dia akan bersifat tertutup. Maka untuk ini salah satu sifat gereja itu adalah terbuka. Jadi firman Tuhan ataupun nats Alkitab yang menentang hal-hal yang tadi Ibu dah jelaskan sekilas, yaitu mengenai eksklusif, diskriminatif, stereotip, dan primordialisme tadi, maka ini ditentang. Artinya tidak cocok atau tidak benar berdasarkan Alkitab. Ya, bagaimanakah firman Tuhan menyatakan kepada kita tentang orang-orangnya atau manusia. Dalam Kejadian 1 ayat 26-28 bahwa manusia itu ibu, kamu dan kita semua adalah gereja. Kita manusia, orangnya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Imago Dei, citra Allah. Anak ibu kabar baik, semuanya dan ibu adalah segambar dan serupa dengan Allah, imago Dei. Oleh karena itu pada hakikatnya di sini semua manusia itu memiliki harkat dan martabat yang sama dan setara. Jadi laki-laki dan perempuan itu sama dan setara. Tidak ada yang dapat mengklaim bahwa ia lebih berharga di hadapan Tuhan. Juga tidak boleh memandang sesamanya itu sebagai ciptaan yang hina, lebih rendah. Pada hakikatnya semua manusia adalah citra, mitra, kawan kerja Allah. Apapun agamanya, sukunya, dan golongannya. Bagaimana juga firman